Permisi dong. Selamat pagi Pak, silakan duduk. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Elizabeth sebagai dokter yang menjaga klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Sutejo. Baik Pak Sutejo. Kalau boleh tahu umurnya Pak Sutejo sendiri berapa ya Pak? Saya baru 25 tahun. 25 tahun ya. Untuk domisilinya sekarang Bapak mungkin tinggal di mana? Saya di Surabaya dekat sini. Baik. Untuk maaf ya Pak, di sini saya izin melakukan anamnesa atau pertanyaan singkat. Mungkin ini ada sedikit beberapa pertanyaan yang agak sensitif, namun apakah Bapak bersedia? Ya boleh bersedia. Baik Pak, untuk status pernikahannya Bapak sendiri, apakah Bapak sudah menikah atau belum? Saya sudah nikah, baru setahun sih dok. Baik. Tapi belum ada anak. Belum ada anak. Iya. Oke. Untuk pekerjaannya Bapak sendiri apa? Kalau boleh tahu. Saya ini kerjaannya masih serabutan aja sih, nggak ada job yang gimana. Baik. Pendidikan terakhir Bapak ini apa ya? Kalau boleh tahu. Saya udah kuliah S1 aja sih. Baik. Di sini saya sudah mencatat identitas diri pasiennya atau Bapak sendiri. Untuk keluhan utamanya Bapak sendiri ini apa ya Pak? Jadi gini dok, saya itu ada sariawan dok. Terus sariawannya ini kayak aneh banget, sakit, udah seminggu loh dok. Dia tuh nggak tahu kenapa saya nggak makan apa-apa gitu, terus muncul. Nah, gitu sih dok. Akhirnya sariawan bikin nyeri ini, bikin saya tuh malas makan, nggak mood makan, nggak mood minum, sakit banget. Sariawan ya Pak? Iya. Untuk sebelumnya sariawannya seperti apa? Letaknya di mana juga Pak? Nah, jadi gini dok, saya tuh bingung ya, biasanya sariawan itu kan di bibir tuh, tapi ini sariawan saya di langit-langit dok. Langit-langit bentuknya putih kayak cincin. Nah, itu dikerok nggak bisa, sakit banget gitu. Oke, untuk sebelumnya sudah pernah ada upaya untuk mengobati sariawan ini atau keluhan lainnya Pak? Nah, gini dok, saya tuh sempat ya coba gitu buat kulit, sama saya coba buat itu apa namanya, olesin obat gitu. Obatnya apa? Albutil kalau nggak salah namanya ya. Saya oles di pipi dalam di langit-langit, saya nggak ngilang dok, makin parah, saya nggak bisa makan serius. Baik. Apakah itu saja atau ada keluhan lain? Itu aja sih, tapi cukup ganggu sih dok. Oh. Bayangin dokter nggak bisa makan, mau nggak? Iya. Ya, baik, saya mengerti keluh kesahnya Bapak Sutejo. Untuk selanjutnya di sini saya akan menanyakan beberapa hal. Mungkin apakah Bapak sempat mengalami demam? Kalau demam sih nggak ada ya dok ya. Tidak ada ya demam. Untuk diare lama apakah ada Pak? Kalau diare lama ini ada sih sebenarnya, tapi apa namanya saya lupa, kayak udah 2 bulan yang lalu atau gimana. Itu terus sih. Baik. Untuk apakah akhir-akhir ini ada berat badan yang turun Pak? Saya turun sih dok, tapi sampai 5 kilo saya turunnya terakhir itu. Mungkin karena kurang makan ya Pak? Iya. Tapi saya baru mundur sarapan baru seminggu dong. Saya kayaknya gara-gara apa namanya diare itu deh, jadi biasa turun. Jadi Bapak ada diare? Iya. Untuk apakah ada batuk lama Pak? Batuk enggak sih? Enggak ya. Oke. Baik, di sini Bapak mengalami adanya sariawan yang pertama. Kemudian ada diare lama. Kemudian diiringi dengan berat badan yang turun drastis. Iya dong. Sebesar 5 kg ya? Iya. 5 kilo. Di sini saya ada memiliki suspek satu diagnosa, namun saya akan menggali lagi lebih jauh. Iya boleh. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang lebih sensitif, mungkin apakah Bapak bersedia? Iya dok, tapi jangan bilang siapa-siapa ya dok. Iya, tidak akan Pak. Untuk sebelumnya, apakah Bapak pernah menggunakan narkoba suntik atau mengonsumsi alkohol? Gini dok, ini saya cerita aja sih dok, tapi jangan cerita sama-sama ya dok. Iya. Saya tuh udah lama pakai narkoba sih dok. Saya biasanya kalau kerja stres kan belum dapet tuh kerjaan kita, jadi saya suka nongkrong sama temen-temen. Itu kayak udah cukup lama ya, dari zaman saya kuliah saya masih pakai sih. Tenang Pak, saya tidak akan membocorkan atau menyebarkan informasi ini. Oke.
rahasia Bapak ada di tangan saya. Oke, siap. Baik. Untuk selanjutnya, apakah Bapak pernah menyewa atau memesan PSK Pak, atau memiliki kebiasaan gonta-ganti pasangan? Iya, amin dok. Kalau saya sama istri saya setia dok. Saya udah nikah dok. Nggak mungkin saya ganti pasangan. Jadi tidak pernah ya mengganti-ganti pasangan? Nggak pernah. Baik. Untuk sebelumnya, apakah Bapak mohon maaf ya Pak, pernah berhubungan seks dengan sesama gender atau homoseksual? Ih, buru-buru dok. Saya punya pasangan satu aja udah bersyukur. Masa saya gonta-ganti lagi sama sesama, kan nggak mungkin dok. Baik. Untuk selanjutnya, apakah Bapak pernah memiliki riwayat transfusi darah? Transfusi itu apa dok? Mungkin Bapak pernah mengikuti donor darah atau Bapak pernah menerima darah dari orang lain? Oh, nggak pernah sih. Tidak pernah ya. Baik. Baik, setelah anamnesa singkat ini, di sini saya memiliki satu diagnosa. Kemungkinan Bapak terkena HIV diakibatkan gonta-ganti suntik. Diakibatkan itu penggunaan narkoba suntik. Astaga, iya. Aduh, gak usah takut ya dok. Iya Pak, tapi Bapak tidak perlu terlalu berlarut sedih. Beruntungnya sekarang Bapak menyadari akan gejala-gejala tersebut, sehingga bisa dicegah dari awal, masih bisa diselamatkan. Oh itu dok. Emang HIV itu apa sih dok? Takut. Ya, HIV ini sendiri merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan imun. Oh gitu. Justru itu berat badannya Bapak turun 5 kilo, turun secara drastis. Iya dok. Kemudian virus ini bekerja dengan dia bisa menularkan lewat pembuluh darah atau melalui seks. Jadi ketika Bapak menggunakan narkoba jarum suntik, takutnya itu jarumnya mungkin bekas dari temannya Bapak yang lain atau orang lain yang terkena HIV. Kemudian ketika Bapak menyuntikkan ke dalam tubuh Bapak terkena HIV nih. Oh gitu. Jadi teman saya tuh ada yang pakai juga, terus meninggal, katanya kena AIDS atau apa gitu dok. Itu. Oh. Kemudian ini karena bisa menyebar lewat seks juga, mungkin bisa dites juga kepada istri Bapak ya. Oh gitu ya. Itu mungkin kena juga dok. Iya Pak. Takutnya menyebar. Iya. Untuk mencegah dari sedini mungkin Pak. Wah boleh. Baik Pak, untuk selanjutnya di sini kita akan melakukan, saya izin melakukan pemeriksaan tes HIV ya Pak. Pertama Pak, untuk penegakan diagnosisnya. Iya dok. Dan ini prosedur pemeriksaan HIV-nya tidak jangan khawatir karena kerahasiaan tesnya ini sudah dijamin. Iya, jangan kasih tahu istri saya dok ya. Iya. Nanti saya tes sendiri aja kalau istri saya. Takutnya dia khawatir saya kenapa gitu. Baik Pak. Untuk pemeriksaan untuk pemeriksaan HIV ini kita akan melakukan tes rapid test ya Pak. Oh gitu. Itu gimana caranya dok? Rapid test ini sendiri nanti kita akan pengambilan darah melalui ujung jari Pak. Oh gitu. Ya, Kayak tes gula darah gitu dok. Iya, mirip tes gula darah. Iya. Tunggunya juga mirip. Oh, Jadi gitu. kita akan tunggu hasilnya kurang lebih 30 menit Pak. Oh cepet ya dok ya? Iya, Oh. cepat. Dokter katanya mau dites kan. Hasilnya kalau positif gimana dok? Takut aku. Jangan khawatir Pak. Di sini kita ada tersedia bagi klien jika hasil tesnya positif Pak. Jadi di sini sudah ada sudah difasilitasi, dan tenang saja untuk obat-obat penderita HIV itu sekarang ini gratis Pak untuk mengikuti BPJS. Oke baik, makasih banyak dok informasinya. Iya, tapi Bapak harus berhati-hati lagi Pak. Jika hasil tesnya menunjukkan hasil negatif, kita harus tes lagi selama 3 bulan kemudian, karena ada yang namanya masa jendela atau window period. Itu dikarenakan itu takutnya virusnya masih belum bisa terdeteksi di rapid testnya. Iya. Untuk
apakah Bapak bersedia untuk dites ulang kembali? Ya bersedia dok, tapi tetap ya dok, jangan bilang istri saya dok ya. Iya. Oke. Baik. Baik Pak, Bapak bisa mulai melakukan tes rapid test HIV-nya Oke. dan bisa menunggu hasilnya sampai hasilnya keluar. Oke, thank you dok. Iya. Baik Pak, di sini sudah ada hasilnya ya Pak. Saya izin mengambilnya. Kemudian, baik Pak, apakah Bapak sudah siap untuk dan menerima apapun hasilnya itu? Disiap-siapin sih dok, sih nggak siap. Ya sudah lah, nggak apa-apa. Baik. Baik Pak, di sini untuk hasilnya positif ya Pak. Bapak, mohon maaf ya Pak. Namun sebenarnya apakah Bapak mengerti apa arti dari tes positif? Saya mati ya dok di sini. Baik, di sini arti tes positif ini berarti Bapak memiliki virus HIV dalam tubuhnya Bapak. Setelah mendengarkan hasil tes ini, mungkin Bapak merasakan sedih atau Saya sedih sih dok, tapi nggak apa-apa. Mungkin ini udah waktunya dok. Saya harus bertobat gitu. Dikit lagi saya mati kayaknya. bukan orang yang mengalami HIV tidak berarti langsung dibunuh atau membunuh segera Pak. Oh gitu. Iya, masih ada pengobatannya. Oh ada pengobatannya dok. Iya, seperti yang saya bilang sebelumnya Pak. Untuk pengobatan penderita HIV itu obatnya digratiskan untuk yang BPJS Pak. Iya. Jadi masih bisa tidak terlalu membebani biaya atau ekonomi Bapak. Oke, siap. Pengobatan rutin selama namun pengobatannya ini harus rutin selama seumur hidup Pak. Seumur hidup dok. Iya. Oh gitu. Oke. Biar tidak memperparah gejalanya. Saya usahakan istri saya nggak tahu nanti dok. Iya. Tapi sebaiknya jika suatu saat diketahui sebaiknya Bapak jujur. Kalau misalnya memang Bapak merasa siap. Oke. Soalnya Bapak juga kan belum ada anak. Oke, siap. Takutnya nanti ya. Sini saya akan tekankan lagi ya Pak. Jadi Bapak masih belum kemungkinan untuk memberitahu hasil tes ini kepada orang lain termasuk istri Bapak ya Pak. Iya, jangan habis itu keluarga sama siapa-siapa. Saya kasih diri sendirian dulu. Nah, baik. Tapi ini cepat atau lambat istri Bapak harus tetap mengetahui ya Pak. Saya aja yang kasih tahu. Iya, Bapak. Bapak yang memberitahu ya Pak. Oke. Soalnya dia juga mau tidak mau siapapun itu dia istri Bapak. Jadi dia juga berhak untuk mengetahuinya Pak. Iya, siap. Oke. Iya, cepat atau lambat Pak. Soalnya HIV ini juga bisa menyebar melalui hubungan seks. Oh gitu dong. Ditambah lagi kan Bapak belum mempunyai anak. Iya. Takutkan ketika istrinya belum diberitahu, istrinya juga bisa terkena. Oh gitu dong. Iya. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti saya kasih tahu. Iya, baik, Pak. Tidak apa-apa Pak, Bapak bisa melakukan semua ini, bisa melalui pengobatan-pengobatannya. Saya akan menemani Bapak selama pengobatannya sampai Bapak bisa bebas. Iya. Oke. Dia mau bebas apa? Bebas HIV, tapi dia kemarin tadi bilang obatnya minum seumur hidup. Bebas dari gejalanya. Oh gitu. Tapi saya masih HIV. Bebas dari gejalanya. Bisa menjalani pengobatan itu. Udah gitu aja, nggak usah bebas. Menambahkan statement sendiri tak ada dicari. Baik, Bapak tetap semangat. Saya akan menemani tiap prosedur pengobatan Bapak. Oke, terima kasih banyak dok. Iya. Di sini mungkin menemukan sumber dukungan, misalnya dukungan kelompok dukungan sebaya layanan. Oke. Baik Pak, di sini saya mungkin bisa lebih membantu Bapak dengan menemukan sumber dukungan seperti layanan rehabilitas bagi pemakai narkoba, mungkin supaya Bapak bisa terlepas dari penggunaan narkoba suntik. Ini saya butuh deh dok. Ini capek banget hidup seperti itu. Nanti saya akan bantu menemukan sumber dukungan seperti itu Pak. Oke, terima kasih dok. Untuk selanjutnya apakah Bapak ada hal-hal yang lain yang masih ingin ditanyakan atau yang masih tidak dimengerti?
Sejauh ini aman sih dok, makasih banyak ya. Baik, sejauh ini aman ya Pak. Iya. Di sini saya akan mencatat dan melaporkan proses konseling HIV selanjutnya ya Pak. Siap. Setelah ini kemudian saya akan meresepkan obat. Ini boleh dong. Iya. Antiretroviral. Apa-apa? Antiretroviral. Antiretroviral. Udah gitu aja. Kemudian saya akan meresepkan antiretroviral untuk Bapak ya Pak. Oke, siap dok. Bisa diambil di farmasi. Iya. Minumnya terus dok berarti seumur hidup. Iya Pak. Oke. Untuk meringankan gejalanya Bapak. Oke, siap. Makasih banyak ya dok. Iya Pak. Terima kasih ya Pak.